Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan masih berhubungan materinya dengan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung, yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, bahwa di dalam sebuah paragraf pasti memiliki gagasan pokoknya, atau juga terdapat gagasan pendukung. Nah, tebak, ada berapakah jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan pokoknya? Siapa yang tahu? Yang menjawab 3 berarti kalian benar. Jadi, jenis-jenis paragraf berdasarkan gagasan pokoknya terdiri menjadi 3. Apa saja? Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua adalah paragraf induktif. Dan yang terakhir adalah paragraf campuran. Apakah paragraf deduktif itu? Paragraf deduktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokoknya atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Langsung saja kita ke contoh. Contohnya adalah, kucing adalah hewan yang sangat lucu. Tingkahnya membuat banyak orang tertawa. Terkadang kucing menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Karena kan semakin lucu jika hewan tersebut tidur dan lelap di sofa. Jadi di dalam paragraf berikut ini menceritakan tentang seekor kucing. Nah, gagasan pokoknya atau kalimat utama yang memperjelas paragraf tersebut berada di awal kalimat. Yang sudah digarisbawahi adalah kucing adalah hewan yang sangat lucu. Nah, ini adalah salah satu paragraf deduktif. Ini adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Seperti apa contohnya? Nah, contohnya di sini ada, danau ini terletak di Pulau Sumatera. Danau ini dikenal sebagai tempat pariwisata yang cukup menarik hati. Di tengah danau ini ada sebuah pulau kecil yang menambah pemandangan menjadi eksotis. Danau ini dicatat sebagai danau terluas di Indonesia. Menurut para sejarawan, danau ini terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Danau ini sebenarnya kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi setelah meletus. Danau ini adalah Danau Toba. Nah, dalam paragraf berikut bisa dilihat bahwa awalnya dalam paragraf ini menceritakan letak geografis dari sebuah danau dan juga mendeskripsikan seperti apa danau yang ada di Pulau Sumatera ini sehingga disebut sebagai danau yang terluas di Indonesia. Dan di sini juga dijelaskan bahwa sebab adanya danau ini adanya letusan gunung berapi. Nah, kalimat utamanya atau gagasan pokok dari sebuah paragraf ini berada di akhir, yaitu menjelaskan tentang Danau Toba. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf induktif. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang posisi gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Nah, untuk paragraf campuran, ini dia memiliki keistimewaan, memiliki 2 gagasan pokok yang berada di awal dan juga di akhir. Seperti apa?
Di sini ada contoh. Penyakit influenza mudah menular. Menurut penelitian, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Sementara itu, di negara tropis influenza menyebar di musim penghujan. Kita harus hati-hati dengan penyakit influenza yang ternyata mudah menular. Nah, dari sini paragraf bisa kita lihat memiliki dua gagasan utama. Berada di awal yang menjelaskan penyakit influenza yang memiliki sifat mudah menular dan juga gagasan terakhir, gagasan utama di akhir paragraf yang menjelaskan untuk berhati-hati karena influenza termasuk penyakit yang mudah menular. Menemukan gagasan pokok. Nah, kalau kita membaca dan ingin menemukan sebuah gagasan pokok, seperti apa caranya? Berikut adalah tipsnya. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Jadi kita membacanya, usahakan tidak terburu-buru. Cermati kalimat pertama hingga akhir. Ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan gagasan pokok paragraf. Kita coba cari di mana letak gagasan pokoknya. Biasanya gagasan pokok berada di awal, akhir, atau keduanya. Jadi, ketika kita sudah membaca dari awal hingga akhir, kita bisa menentukan di mana letak posisi dari gagasan pokok tersebut. Di awal, di akhir, atau keduanya. Nah, selanjutnya, tandai gagasan pokok setiap paragraf. Nah, kita bisa menandai inti dari sebuah paragraf tersebut menjelaskan tentang apa. Dan yang terakhir, tandai catatan penting dari setiap paragraf. Ketika kita sudah menemukan inti dari sebuah paragraf atau kalimat utamanya dari paragraf, kita bisa tandai menjadi catatan-catatan penting dari setiap paragrafnya. Baik, selanjutnya latihan. Silakan kalian tulis latihannya di kertas selembar. Silakan kalian jawab pertanyaannya. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Nah, sekian penjelasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa kalian tanyakan langsung via WhatsApp. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.